Marilah berdoa. Pada kesempatan ini kita juga bergembira dan bersyukur atas hari ulang tahun Richard Samudra. Atas hari ulang tahun Petrina Bara yang ke-33. Atas hari ulang tahun Bapak Anton Bara yang ke-64. Bersama dengan umat yang bergembira dan bersyukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dari seorang ibu dan dari seorang anak. Juga kita mohon kesehatan dari saudari Priska Palaklangan yang dalam pemulihan kesehatan. Sekaligus kita mohon keselamatan jiwa bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan. Almarhum Salpinus sampai Palaklangan, Nikolaus Arjuna Topa, Yohanes Duma, Gisbertus Sesa Sande, Dominika Agnes Rante, Pius Sule Lalan, Anna Maria Angelo Sande, Justina Lalan Tandilino, Pong Giling, Nek Maro, Nek Mamu, Bapak Paulus Loto dan almarhum Indo Apa. Semoga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita boleh mengalami kebahagiaan abadi di surga. Ya Allah, pada hari ini dengan perantaraan putra tunggalmu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibaharui oleh roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Kami telah makan dan minum bersama dengan Yesus setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu
yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrein Mazmur tanggapan puji syukur 821. 821.
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita apabila Ia menyatakan diri kelak. Kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Victime Pascali laudes, immolem Christiani, agnus redimit nobis, Christus innocent Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duello, conflix mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, hic nobis Maria, qui fidis in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suas in Galilea, scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, pro nobis victores miserere. Haleluya, puji syukur 959. 959. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikorbankan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu,
Pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tiba jugalah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita mencoba mereview dan melihat benang merah dari perayaan Pekan Suci, kita akan melihat arti dari Paskah itu sendiri, yakni lahirnya hidup bagi dunia. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perayaan Pekan Suci adalah lahirnya kehidupan bagi manusia. Dalam perayaan malam Paskah tadi malam, dalam perayaan lengkap, bacaan-bacaan mengisahkan mulai dari kisah penciptaan sampai pada kebangkitan Kristus dari alam maut. Maka wajar dalam perayaan malam Paskah biasa dinyanyikan lagu Haleluya Handel. Haleluya, haleluya, tanda kemenangan. Lagu Paskah. Haleluya ini lagu Paskah, bukan lagu Natal. Tanda sukacita kemenangan surga atas maut. Kehadiran hidup mengalahkan kematian. Dalam budaya Toraja, ritus itu terbagi dua, ritus syukur dan ritus kedukaan. Aluk rampe matampu dan aluk rampe matallo. Dia beralih dari aluk rampe matampu pada aluk rampe matallo, dari kematian menuju kehidupan. Maka dalam Pekan Suci ini lengkap ditampilkan untuk kita tentang gereja yang hadir di tengah-tengah kita ini, di dunia ini. Lilin Paskah, ya, ada lilin Paskah. Biasa orang cerita lilin Paskah agak lucu. Lilin Paskah panjang sekali. Nah, lilin Paskah menghadirkan Kristus sebagai cahaya, sebagai terang. Kelihatan dilihat ke atas. Bukan lilin-lilin serata dengan kita, tetapi dia dilihat ke atas. Karena simbol Kristus yang menerangi
hidup kita. Cahaya Kristus itu harus masuk ke dalam hati kita dan menuntun seluruh hidup kita. Ini malam Paskah yang meriah. Bahkan tadi malam didoakan juga litani para kudus. Lengkap sekali. Maka bersyukurlah kita sebagai orang Katolik yang memiliki liturgi yang sangat kaya. Orang-orang kudus di surga diundang juga untuk hadir menjadi pendoa bagi kita, juga hadir bersama kita merayakan Paskah. Karena gereja itu sebagaimana dirumuskan dalam Konsili Vatikan kedua, bukan saja yang hadir sekarang ini di dunia ini, tetapi gereja yang jaya dan gereja yang menanti, di mana tiga kelompok ini diikat dalam satu persekutuan yang disebut dengan Communio Sanctorum. Dan pada hari Jumat Agung Yesus turun ke tempat gereja menanti itu. Jadi jangan membayangkan bahwa ketika Yesus wafat dia istirahat di kubur. Jangan bayangkan seperti itu. Dia pasif di kubur. Dikatakan dalam kredo, dalam pengakuan iman kita, dia turun ke tempat penantian. Dia ikut mengalami kesunyian, kesepian bersama dengan orang-orang yang menanti. Dan dari penantian itu dia bangkit. Jadi penantian Yesus itu adalah penantian aktif, bukan pasif. Bukan istirahat saja begini, tetapi dia mengunjungi kesunyian, kesepian, orang-orang yang sedang menanti kebangkitan. Dan dari penantian itu dia bangkit mengalahkan maut. Itulah sebabnya pada Jumat Agung kita merenungkan tentang wafat Yesus. Kita merenungkan tentang salib. Di mana salib bagi orang-orang yang tidak percaya dikatakan sebuah batu sandungan, bahkan kebodohan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya dikatakan salib adalah rahmat dan kekuatan. Maka kita harus bangga dengan salib kita. Kita mundur pada perayaan Kamis Putih. Apa yang kita rayakan pada Kamis Putih adalah tentang kisah pelayanan Yesus. Yesus seolah-olah hadir sebagai reformator. Dia mereformasi tatanan yang ada pada waktu itu. Bagaimana seorang pemimpin menjadi pelayan membasuh kaki para muridnya. Dan dikatakan oleh Yesus, lakukanlah ini untuk yang lain, pelayanan. Dan pada hari Kamis Putih itu dia meninggalkan pesan, dia meninggalkan pesan pelayanan sekaligus meninggalkan warisan abadi untuk kita, yaitu Ekaristi. Di rumah saya di Bokin dulu, saya menulis tanpa ragu sebuah tulisan besar bertuliskan Vita sine Eucharistia non possumus. Pak Apri, apa kira-kira artinya ini? Bahasa Latin ini Pak Apri. Vita sine Eucharistia non possumus. Hidup seorang Katolik tanpa Ekaristi hampir tidak ada artinya. Maka Ekaristi dalam rumusan gereja dikatakan sumber dan puncak kehidupan umat beriman. Dari Ekaristilah itu kita mendapatkan hidup. Yesus datang membagikan, dan dia membagikan sepanjang segala masa Ekaristi untuk kita. Dia hadir bersama kita. Itulah warisan yang saya biasa sebut rahmat terbesar surga yang diturunkan ke bumi untuk manusia yang percaya adalah Ekaristi. Yesus memberikan hidupnya sendiri.
Dan kita merayakan Ekaristi setiap hari, setiap minggu, karena Yesus mencintai kita. Minggu Palma agak menarik untuk merenungkan pekan suci mulai dari Minggu Palma. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, dikatakan umat bagai lautan, menyambut dengan sorak-sorai. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan. Bukan umat bagai danau, lautan. Bukan umat bagai sungai kecil. Bukan beberapa orang tetapi lautan. Maka di Yerusalem dibuat satu gereja air mata di luar kota Yerusalem. Ketika Yesus menangisi kota Yerusalem, memasuki kota Yerusalem, akan menjalani sengsara wafat. Di kota Yerusalem ada gereja air mata. Dia disambut dengan sorak-sorai Hosana putra Daud. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, lihat, dalam beberapa hari mungkin orang yang sama itulah yang berteriak Hosana putra Daud, kemudian berteriak salibkan dia. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Mungkin orang yang sama itu. Dan mungkin juga ini adalah gambaran kita. Terkadang kita memuja. Tidak lama setelah itu mengatakan goodbye Jesus. Selamat tinggal Yesus. Bukan karena kita meninggalkan gereja, tetapi karena kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kita diminta untuk memberikan pengampunan, tetapi kita tidak mau memberikan pengampunan. Kita diminta untuk berbagi kasih, berbela rasa dengan orang lain, tetapi kita sendiri tidak mau berbela rasa. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus terkadang kita sendiri melawannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan Paskah, kita merayakan kemenangan atas sengsara, atas kekhawatiran, atas ketakutan, atas maut untuk kita. Di tengah wabah sekarang ini, saat kita dikarantina di rumah, ini adalah tantangan untuk kita. Dan saya membayangkan bahwa ketika kita dikarantina di rumah, kita mengalami kesunyian, kita mengalami kesepian, kita mengalami kegelisahan karena kita dikungkung, dikurung untuk dunia kita sendiri. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, ketika Yesus melihat orang dalam kesunyian, kesepian, dia mengunjungi orang-orang yang berada dalam kesunyian, kesepian itu, menemani orang-orang yang kesunyian, kesepian. Kita pun ditemani oleh Yesus dalam kesunyian, kesepian, dalam kekhawatiran, kecemasan. Maka semoga Paskah, sukacita, kemenangan ini menjadi sukacita dan kemenangan kita ketika kita mempersatukan semuanya dengan Yesus. Maka tetaplah Bapak Ibu saudara-saudara menjalani karantina ini di rumah dengan setia. Sebetulnya orang Katolik sudah terlatih mengurung diri. Masa prapaskah kan 40 hari. Pemerintah meminta kita untuk mengurung diri 2 minggu, 14 hari. Sebetulnya belum seberapa. Maka orang-orang Katolik harus menjadi teladan untuk kesetiaan tinggal di rumah. Karena kita sudah terlatih. Jangan berkeliaran ke sana kemari. Coba untuk senantiasa setia. Memikul salib kita termasuk karantina diri. Mengekang diri. Menahan keinginan-keinginan kita yang mungkin sulit kita bendung. Kita tinggal di rumah, menjalani karantina sambil berdoa. Mungkin ada yang novena, mungkin ada yang doa salam Maria, mungkin ada yang buat doa sendiri, supaya kita senantiasa
mengalami kebersamaan bersama Allah sendiri, bersama Yesus. Bahkan Bunda Maria menolong kita dengan doa-doanya supaya selama masa karantina ini kita dimampukan untuk mengalami kemenangan pun bersama Yesus. Supaya pasca kemenangan ini, pasca kehidupan ini melahirkan kehidupan, melahirkan sukacita, melahirkan kebahagiaan bagi kita, bagi gereja, bagi keluarga. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita merayakan hari-hari sukacita ini, masa pasca ini dengan tetap senantiasa bersama Allah dalam seluruh perjuangan kita, dan semoga Allah membantu kita untuk mengalahkan segala kelemahan, kesunyian, kesepian, kekhawatiran, kecemasan, karena Dia telah mengalahkan maut, mengalahkan kecemasan dan ketakutan dengan pasca kebangkitan. Semoga amin. Kita bangkit berdiri, kita mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita sampaikan doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita lanjutkan dengan doa-doa umat, kita akan memperbaharui janji baptis kita. Saudara-saudara terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbaharui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi kepada Allah dalam Gereja Katolik yang kudus. Mari kita semua berdiri dan memegang salib yang telah kita siapkan masing-masing di rumah. Nanti saudara-saudari menjawab, ya saya menolak. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya menolak. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudara. Tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudara belumlah selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah kita dengan keyakinan teguh memperbaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Nanti kita menjawab, ya saya percaya. Percayakah saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria,
Ia menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kini saudara-saudari akan diperciki dengan air suci untuk mengingatkan kita akan air baptis yang dahulu dicurahkan pada dahi kita. Semoga percikan air suci ini menyucikan hati, sehingga kita pun mewujudkan janji setia tadi dalam karya nyata, yakni menjadi saksi dan tanda penyelamatan oleh Kristus dimanapun kita berada. Sambil kita menyanyikan lagu. Syukur kepadamu Tuhan, puji syukur 592. 592. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup Saudara-saudara, kita lanjutkan dengan doa umat. Untuk doa umat, kita menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga yang membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa.
Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbananmu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami melalui pembaptisan suci 80 tahun yang lalu di Tampo Makale, Tanah Toraja. Semoga perayaan syukur yang akan kami rayakan ini menjadi berkat bagi kami umat-Mu, bagi masyarakat Toraja, dan bagi siapa saja yang mencari Engkau dengan tulus hati. Berkatilah juga panitia yang telah bekerja keras untuk perayaan syukur ini. Semoga semua dapat berjalan dengan baik dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Mari dalam hati kita bersama-sama menjadikan puji syukur dan permohonan-permohonan kita masing-masing. Kita mendoakan mereka-mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi yang telah mendahului kita. Jadi mendoakan mereka-mereka yang sakit dalam taraf pemulihan. Kita bersyukur bersama orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan karena doa-doanya. Juga kita bersyukur atas berkat Tuhan karena doa-doa kita masing-masing. Entah novena, entah apa saja doa-doa kita. Doakan kaum keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka semua boleh merayakan Paskah abadi dalam kerajaan surga.
Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit, tetap tinggal bersama kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Engkaulah Tuhan pengantara kami, ini sepanjang segala masa. Amin. Pasakemi itu pemalaki, sulalan nomor 146. 146. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Buddha Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemis dan Sixtus, Cornelius dan Sipianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus pengantara kami. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-Mu dan persembahan seluruh gereja-Mu yang kami sampaikan juga bagi mereka yang telah Engkau ampuni semua dosanya dan Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami mempersembahkan kepadamu
kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus mengantar persembahan ini ke altarmu yang luhur di hadapan keagungan ilahimu, agar kami semua yang mengambil bagian dengan menyambut tubuh dan darah putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi demi Kristus pengantara kami. Amin. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang tadi kami doakan, yang telah mendahului kami, dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Santo Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Sisilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan seperti di dalam surga.
Bapa, bebaskanlah kami dari segala kejahatan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berbahagialah saudara-saudari yang pada pagi hari ini diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari kita sama-sama berdoa, doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya denganmu. Jangan biarkan aku terpisah darimu. Amin. Kita menyanyi Haec Dies, puji syukur 520, 520. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putra-Mu yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam pesiaran hidup kami, menyongsong Paskah Putra-Mu yang abadi. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sesaat lagi kita akan menutup perayaan Paskah kita pada pagi hari ini dengan memohon berkat meriah. Namun perlu kami sampaikan bahwa setelah berkat dan lagu penutup nanti akan kami sampaikan beberapa hal menyangkut kegiatan-kegiatan misa pada hari-hari Minggu yang akan datang. Oleh sebab itu kami meminta kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudari
untuk tetap berada bersama dengan kami sampai semua perayaan Ekaristi dan pengumuman telah kami sampaikan. Maka marilah kita berdiri dan bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Amin. Hai makhluk semua, Mada Bakti 435, 435. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Kami Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, shalom, damai sejahtera bagi kita semua, dan selamat Hari Raya Paskah. Kami semua merasa gembira dan bahagia boleh mempersembahkan Ekaristi pada Hari Raya Paskah ini untuk kita semua, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang tetap setia di rumah, dan untuk siapa saja yang berkehendak baik, yang senantiasa mencari Tuhan dengan tulus ikhlas. Dari Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale, kami menyampaikan salam Paskah bagi kita semua. Semoga mendatangkan berkat yang melimpah untuk kita, untuk keluarga, untuk pekerjaan-pekerjaan kita, dan untuk rencana-rencana kita selanjutnya. Yakin dan percayalah Tuhan akan menyertai dan melindungi kita bersama bundanya, Bunda Maria. Perlu kami sampaikan bahwa untuk hari-hari Minggu yang akan datang,
perayaan Ekaristi tetap kita laksanakan secara live streaming tepat jam 9 pagi. Sekali lagi kami sampaikan bahwa minggu-minggu yang akan datang perayaan Ekaristi tetap kami laksanakan secara live streaming tepat jam 9 pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap mengikuti perayaan Ekaristi secara aktif di rumah melalui live streaming sebagaimana yang telah kita laksanakan beberapa kali ini. Sampai ada penyampaian lebih lanjut entah dari pemerintah, entah dari Keuskupan Agung Makassar, untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sejauh belum ada penyampaian resmi untuk berkumpul kembali di gereja dan di stasi dan di paroki masing-masing, itu berarti bahwa perayaan Ekaristi tetap kita laksanakan secara live streaming seperti pada pagi hari ini. Itu sebabnya kami memohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, meskipun tetap dalam kerinduan yang besar untuk tidak bosan dan tidak jenuh mengikuti misa live streaming ini pada minggu-minggu yang akan datang. Yakin dan percayalah, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita semua boleh kembali berkumpul merayakan Ekaristi, entah di paroki yang kita cintai ini, entah di stasi kita masing-masing, atau di paroki di mana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berdomisili. Itulah harapan dan doa kita semua. Kami dari Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale bersama dengan Pastor Jans, Pastor Doni, Pastor Albert Maria Rua, bersama dengan para frater dan para petugas-petugas liturgi yang mengambil bagian, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Juga tentu saja tetap kami sebut dalam doa dan ucapan terima kasih kepada Paul dan Hilma bersama dengan kru yang terus-menerus mengambil gambar dalam rangka menyebarluaskan misa live streaming ini. Juga terima kasih kepada Pak Yosep Palamba bersama dengan tim yang juga tetap setia mendekorasi gereja ini sebagaimana seperti biasa. Tidak berarti bahwa tidak ada umat, tidak ada dekorasi. Mereka tetap setia, konsisten dengan dedikasi yang tinggi untuk terus-menerus mengambil bagian dalam setiap kesempatan, juga pada saat-saat di mana kita merayakan Pekan Suci, Trihari Suci, dan Paskah pada pagi hari ini. Titip salam untuk seluruh keluarga di mana saja berada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi kalau masih ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ke depan menjadi lebih bagus dan kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Bunda Maria. Amin. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan dengan lagu penutup.